Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini balik lagi sama Terminal Coding. Dan kali ini gue itu mau ngebahas beberapa hal yang menurut gue menarik jika teman-teman ini mau berkarir di dunia IT khususnya gitu ya. Dan ini beberapa hal yang mungkin bisa gue kasih tunjuk. Misalnya teman-teman mau menjadi seorang web developer gitu ya. Nah, sama-sama kita tahu untuk develop aplikasi web itu ada beberapa posisi yang biasanya ditempatin oleh seorang web developer gitu ya. Misalnya ada, nah ini kita lihat di sini, misalnya ada front end developer, lalu ini ada back end developer, terus ini DevOps. Lalu teman-teman yang tertarik untuk menjadi seorang mobile developer juga ini ada pet yang mungkin bisa jadi guidance teman-teman untuk berkarir di dunia mobile gitu ya. Nah, ini juga ada DBA, ada quality assurance. Nah, mungkin kita coba bedah dulu untuk yang front end developer. Nah, ini kalau teman-teman buka, ada beberapa hal, ada beberapa jalur gitu ya, yang teman-teman harus ikutin. Ini misalnya, teman-teman itu harus tahu dulu apa sih internet itu. Ada beberapa topik yang perlu teman-teman pahamin sebelum teman-teman terjun ke dunia front end developer gitu ya. Nah, misalnya di sini kalau gue lihat ada gimana sih cara kerja internet, terus apa itu HTTP. Nah, ini teman-teman juga perlu tahu HTTP bagaimana sih transfer file antara klien dengan server. Klien itu biasanya laptop atau PC kita yang melakukan request kepada server. Nanti server itu akan mengolah request kita dan setelah selesai akan dikembalikan ke klien gitu ya, ke laptop kita. Nah, bisa dibilang klien itu adalah tempat menampilkan apa yang kita request ke dalam server itu. Nah, lalu ini ada beberapa hal, misalnya kayak gimana cara kerjanya browser. Terus ini apa itu DNS? DNS itu adalah domain name system. Ini adalah penamaan dalam URL. URL itu kan biasanya pada dasarnya bentuknya adalah angka gitu ya. Misalnya 192.168 sekian-sekian. Nah, ini adalah DNS. Lalu ada apa sih hosting gitu ya. Hosting adalah gimana kita itu bisa menempatkan file-file kita itu ke dalam sebuah server. Nah, nanti server itu akan bisa diakses secara online dan teman-teman bisa mengakses beberapa resource-nya gitu ya, bisa gambar, bisa video, atau bahkan file itu sendiri gitu ya. Nah, jika teman-teman udah tahu gitu tentang internet, teman-teman ini bisa mulai belajar ke bahasa pemrogramannya gitu ya. Ada banyak beberapa bahasa pemrograman, tapi pada akhirnya itu mereka biasanya akan dikonvert menjadi ini HTML, CSS dan JavaScript gitu ya. Nah, nanti di saat perjalanan belajar kita ini kita akan menemukan beberapa framework ya, baik misalnya ada React.js, ada AngularJS. Nah, untuk JavaScript lalu nanti ada CSS, itu ada Bootstrap gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu teman-teman pelajari sebelum teman-teman ini berkarir di dunia web developer gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita harus belajar yang namanya version control system. Ini penting ketika teman-teman itu nanti bekerja sama di dalam tim ya. Jadi ketika satu resource itu nanti terbagi menjadi beberapa atau dikerjakan oleh beberapa orang, maka penting untuk dilakukan version control system supaya pekerjaan itu bisa selesai dengan
lebih efektif gitu ya, karena dikerjakan oleh banyak orang gitu. Nah selanjutnya itu, nah ini adalah beberapa contoh dari version control system yang cukup terkenal gitu ya. Ada misalnya GitHub, GitLab, dan Bitbucket. Nah ini itu cukup penting kalian pelajarin. Ini adalah tools untuk gimana cara mengatur supaya teamwork itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Terus nanti ada yang namanya web security knowledge. Web security knowledge itu adalah gimana caranya supaya akses dari aplikasi kita itu tidak diakses oleh sembarang orang gitu ya. Misalnya ada OAuth. OAuth ini adalah beberapa peraturan yang cukup penting, policy yang harus kita ikutin. Misalnya ada beberapa menu yang hanya bisa diakses oleh beberapa user, atau ada beberapa, misalnya kalau kita berbicara tentang organization structure, itu bagaimana kita cuma bisa melihat bawahan kita, bisa melihat data apa yang di bawah kita gitu, dan kita nggak bisa misalnya melihat data dari atasan kita. Nah itu adalah nanti akan tertuang di dalam OWASP ini ya. Selanjutnya ada package manager. Ini adalah untuk gimana caranya kita ketika membutuhkan beberapa library gitu ya. Misalnya gimana kita mau upload gitu ya, upload gambar. Nah ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dengan menggunakan package manager tadi gitu ya. Nah ini adalah beberapa yang teman-teman harus pelajarin gitu ya. Lalu ada juga yang namanya build tools. Ini ada linters. Linters ini misalnya kita lihat di sini ada ESLint. ESLint ini adalah fungsinya misalnya kita melakukan coding ya. Nanti ESLint ini adalah tools yang menjaga supaya kode kita itu bersih, maksudnya clean code. Nah clean code itu gimana sih? Contohnya misalnya kalau kita mendeklar satu variabel, nah variabel itu akan baik digunakan ya. Maksudnya kalau kita nggak pakai variabel itu ya kita nggak usah declare di awal gitu. Nah ini akan divalidasi oleh linters ini gitu ya. Nah ini nanti teman-teman akan belajar kalau teman-teman berada di dunia web development gitu ya, khususnya di front end gitu ya. Nah terus ini adalah beberapa framework, misalnya dari React, Angular. Ini adalah framework untuk front end yang dimana teman-teman tahu bahwa ada beberapa framework yang cukup terkenal gitu ya. Dari React, Angular, ini adalah beberapa framework yang cukup penting ya, cukup familiar dengan dunia IT gitu ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Ada CSS framework juga. Ini ada, kalau teman-teman tahu ya, ini ada Bootstrap. Bootstrap ini adalah framework khusus buat CSS gitu ya. Dan ini cukup menarik untuk dipelajarin kalau teman-teman ini mau membuat satu tampilan web yang menarik gitu ya, dan nggak susah untuk dipelajarin dan nggak susah untuk di-maintain gitu ya. Nah ini beberapa hal yang bisa gue share kurang lebih, meskipun belum semua gue bisa kuasain gitu ya, tapi at least kalau teman-teman bisa tahu beberapa hal di atas tadi itu akan lebih baik, dan kita bisa sama-sama belajar di sini. Jadi kedepannya gue berharap gue bisa sharing apa yang gue pelajarin, dan gue bisa ngajarin teman-teman juga gitu ya apa yang udah gue pelajarin sebelumnya gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri untuk selanjutnya. Nah menurut gue ini menarik gitu ya teman-teman. Nah jadi kurang lebih itu yang bisa gue sharing kali ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk like dan subscribe channel gue supaya gue tuh bisa
terus sharing ya, bisa terus sharing dan bisa berbagi. Semoga channel ini juga bisa berkembang dan bisa berbagi juga ilmu-ilmu yang bisa mendukung gitu ya karir teman-teman di dunia IT. Oke, gitu aja. Thank you udah ngikutin video gua dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.